Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita memasuki minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 27, nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat milik Kristus, tema ibadah kita, karya Kristus membawa kelegaan. Mari kita khususkan ibadah dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 bait yang ketiga sebagai wujud rasa syukur kita. Nyanyikan nyanyian baru. Tiba saatnya kita mengaku dosa kita dengan membaca hukum kasih dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sebagai nyanyian penyesalan, kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 43, Tuhan kami berlumuran dosa. Dosa
kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Kejadian 24 ayat yang ke-34 sampai dengan 38, disambung 42 sampai 49 dan 58 sampai 67. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku ini. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar, untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak,
turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah dia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Petunjuk hidup baru terambil dari Roma 7 ayat yang ke-15 sampai 25a. Roma 7 ayat yang ke-15 sampai 25a. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Marilah kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan mengujikan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda. Tibalah waktunya kita mempersembahkan. Sebagai ayat pengantar terambil dari Mazmur 45 ayat yang ke-10 sampai dengan 17. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu.
Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakaian emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan mengidungkan pujian pelengkap kidung jemaat 147. Di sini aku bawa. Diundang bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu yang begitu luar biasa melimpah. Terimalah Tuhan, sucikanlah persembahan ini, sehingga boleh menjadi sarana kerajaan-Mu di dunia ini semakin lebar. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan. Tuhan, tolonglah beliau untuk terus takut akan Engkau, dan boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Bapa di dalam surga, sebentar kami juga akan mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi hati kami, sehingga kami mampu mendengar dan menerima firman-Mu, dan bahkan melakukan di dalam kehidupan kami. Dan jika di dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa pelanggaran kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat disalahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 disambung ayat 25 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 disambung ayat 25 sampai dengan 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum.
Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Jemaat milik Kristus, tema khotbah kita pada minggu saat ini adalah karya Kristus membawa kelegaan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar firman Tuhan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan Yesus ini sangat penting bagi kita di tengah situasi pandemi saat ini, yaitu saat kita menghadapi kecemasan baik secara etis maupun spiritual. Karena di tengah-tengah pandemi ini kita sering menghadapi kemenduaan atau ambivalensi, ambiguitas. Sama kisahnya dengan kitab Kejadian. Kita memiliki kerinduan untuk bisa bersikap sama seperti Eliezer hamba Abraham, yaitu untuk setia mengikut perintah Allah. Sehingga di bacaan tadi kita melihat Eliezer mendapatkan jawaban dari doanya. Ini sesuatu yang ideal. Ia menuruti perintah tuannya dan ia berdoa dan dijawab doanya. Sementara itu, situasi saat ini kita memiliki kesamaan dengan pengakuan Rasul Paulus yang kita baca melalui surat Roma pasal 7 tadi. Kita sering berhadapan dengan kenyataan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, saudara kasih, Rasul Paulus mengungkapkan secara jujur pergulatan batinnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada dalam perjuangan yang sama. Kita ingin menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita ingin belajar buah-buah roh. Kita ingin setia dan taat, ingin memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Kita ingin merespon secara positif apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun seperti Rasul Paulus, kita mengalami kemenduaan. Kita mengalami sama seperti Rasul Paulus pula, aku ini manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Rasul Paulus maupun kita di masa pandemi ini seolah merasa terjebak.
Kita menginginkan sesuatu yang baik, kita ingin mencita-citakan yang indah, tetapi kita tidak bisa melakukan itu. Kita ingin belajar untuk sabar. Kita ingin belajar untuk tidak dikuasai rasa cemas dan khawatir. Tetapi masih terjadi juga. Nah, berbahagia Rasul Paulus tidak berhenti pada ambiguitas atau kemenduaan yang terjadi dalam kehidupannya. Berbahagia dan beruntung karena apa yang menjadi jawaban keadaan Rasul Paulus dan keadaan kita di masa pandemi ini dijawab oleh Paulus. Siapakah yang akan menyelamatkan aku? Rasul Paulus menyatakan syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang menempatkan kita di dalam tubuh Kristus. Syukur pada Allah karena ada penyelamatan dalam Yesus. Syukur kita memiliki gereja sebagai anggota tubuh yang di mana satu sama lain bisa saling menolong, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kaitkan bacaan Injil, bacaan Roma, jelas tulisan-tulisan suci ini memberi penekanan pada hal rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang akan mampu mengubah hidup kita. Jadi keadaannya sama seperti ungkapan dalam ketidaksempurnaan kita. Justru itulah mendorong kita, membawa kita kepada manusia yang sempurna. Karena bergantung pada rahmat. Karena dengan kesadaran akan ketidaksempurnaan itu, justru kita didorong untuk juga masuk di dalam penyempurnaan. Satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus kita saling menolong, kita saling melengkapi. Kita menyadari kekurangan kita, tapi kita juga mendapatkan kekuatan ilahi dan juga dukungan dari sesama kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bergantung pada rahmat Allah, itu bukan berarti lalu rahmat itu mengurangi kehendak bebas kita atau pilihan kita. Tidak, rahmat itu justru membawa kita untuk bisa menjadi mitra Allah yang aktif. Nah, kesadaran akan realitas rahmat Allah yang menyelamatkan itu dimiliki oleh seorang bayi. Kita bisa melihat bayi itu secara naluriah memiliki keyakinan. Mereka bisa bertahan hidup dengan asupan ASI. Mereka bisa bertahan hidup yakin karena akan menerima sentuhan penuh kasih. Yakin menerima sentuhan lembut. Yakin akan ada lengan atau tangan yang peduli, yang memeluk, yang menggendong, yang menghiburnya. Jadi itulah keyakinan akan rahmat. Itulah untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan atau kelemahan kita. Namun sekali lagi, kondisi kita itu bukan membawa kita kepada kepasivan. Sebab kesadaran dan kebergantungan kita pada rahmat justru membawa kita untuk melakukan yang aktif. Membawa kita pada kesadaran bahwasanya kita itu saling bergantung. Rahmat itu justru mengundang kita untuk hidup di dunia dengan semangat saling memberi, saling menerima, saling menyempurnakan. Jadi anugerah berlimpah kita terima tidak hanya melalui Tuhan, tidak hanya melalui Allah, melalui kasih-Nya, melalui penyelamatannya, tapi juga melalui orang-orang yang ditempatkan oleh Allah ada di kehidupan kita. Kasih karunia itu mengundang kita untuk menjadi sahabat aktif Allah bagi pekerjaan penyelamatan. Sekali lagi dalam bacaan kitab Kejadian, hamba Abraham Eliezer mengalami rahmat.
ia berhasil menemukan calon istri bagi Iskak. Di tengah doanya, Ribkah muncul. Ribkah menjadi jawaban. Itu karena Eliezer bergantung, mengandalkan rahmat Allah. Jadi kalau kita berdoa, hendaklah seperti Eliezer, terbuka pada sinkronisasi dari Allah, terbuka pada karya dan jalan Allah yang mungkin tidak terduga, yang mungkin tidak akan bisa kita kenali kalau kita menggunakan hikmat atau kebijaksanaan kita sendiri. Akan tersembunyi kalau kita mengandalkan pengertian kita. Sekali lagi Bapak Ibu, bacaan perikop mencerminkan pengalaman sehari-hari kita sebagai manusia yang dapat berbuat salah. Dan ini juga menyadarkan kita, tidak hanya kita yang bisa salah. Orang-orang di sekitar komunitas kita juga bisa keliru, bisa salah. Namun kita dipanggil untuk progresif, fokus pada tindakan dan tanggung jawab. Aktif dalam melakukan kasih, kebenaran dan keadilan. Dan perjalanan spiritual itu konstan, merupakan sesuatu yang jatuh, bangun, jatuh, bangkit, jatuh, bangun. Itulah konteks rahmat yang merangkul kita. Terus-menerus merangkul kita. Itu juga membawa kesadaran kita supaya rendah hati, tetapi juga bisa memaklumi dan menerima kelemahan sesama kita. Disinilah karya Kristus sungguh-sungguh membawa kelegaan. Karena kita menuju pada penyempurnaan. Kita bisa menjadi penolong, sekaligus orang yang ditolong. Kita bisa menjadi penopang, sekaligus orang yang ditopang. Kita sekaligus bisa menjadi pasien, tapi sekaligus bisa menjadi tabib bagi sesama. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 344.
tetap bangkit berdiri, marilah kita mengaku iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, ketidaksempurnaan hidup kita ditopang oleh hikmat, rahmat dari Allah. Ketidaksempurnaan hidup kita didukung, ditolong oleh kasih sesama kita. Dan itu memanggil kita untuk juga menopang, menolong sesama kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan bait yang keempat, Kidung Jemaat 344.